Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allama Muhammad bin Mani' dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sekarang sampai pada poin 117. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nu'minu bil kiramil katibin fa innallaha qad ja'alahum alaina hafizin. Kami mengimani adanya al-kiramul katibun, yaitu malaikat pencatat amalan, karena Allah telah menjadikan malaikat tersebut sebagai pencatat amal kita. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sudah pernah kita sampaikan meskipun secara global tentang kandungan 6 rukun iman. Sahih? Taib, dites biar tahu betul atau tidak, sudah kita sampaikan atau belum. Ada berapa kandungan iman kepada malaikat? Kalau nggak bisa jawab berarti belum dimurajaah. Belum berarti ya? Belum ingat atau belum? Baik, labas kita sampaikan di sini sekarang. Iman kepada para malaikat ada 4 kandungannya. Yang pertama, mengimani wujudnya para malaikat. Sudah ingat? Nggak ingat juga? Taib. Kata para ulama, mengimani wujud para malaikat ini disebutkan dalam kandungan iman kepada para malaikat karena kelompok filsafat yang ekstrim, mereka mengingkari wujudnya para malaikat. Mereka mengatakan malaikat itu fiktif. Malaikat itu sekedar khayalan, halusinasi para nabi.
Paham dong? Antum jangan mengatakan, masa ada orang mengatakan begitu. Jangankan itu. Kemarin mungkin ada yang pernah dengar penista agama mengatakan Nabi Muhammad itu fiktif. Ya, masih di Jawa itu. Berani ngomong seperti itu. Ya, makanya kata para ulama al-junun funun. Namanya gila itu bermacam-macam. Ya. Orang gila bukan yang ODGJ ya istilahnya sekarang. Yang di pinggir jalan itu bukan. Namun tadi ada orang-orang yang ngaku sebagai ilmuwan, ngaku sebagai orang yang cendekiawan, padahal tidak sehat akalnya. Alias tadi al-junun funun. Sekali lagi, kalau ada dulu yang mengatakan malaikat itu fiktif, bahkan ya baru-barusan ini kita dengarkan orang mengatakan Nabi Muhammad itu fiktif. Naudzubillahi min dzalik. Itu di negeri yang banyak kaum musliminnya berani mengatakan demikian. Alhamdulillah sudah ditangkap. Alaihi ma yastahiqqu minallah. Semoga diberikan azab yang setimpal, ajilan, secepatnya. Intinya sekali lagi, ini yang dikatakan oleh para ulama, iman kepada malaikat. Yang pertama wajib mengimani wujudnya malaikat. Malaikat itu makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Ada wujudnya. Namun malaikat alamun ghaibiyun. Alam apa? Ghaib. Dan ciri orang yang beriman yang pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang ghaib. Di antaranya 6 rukun iman itu. Di antaranya iman kepada malaikat. Baik, kelihatannya sudah agak nyambung. Ya. Masih belum connect atau sinyalnya masih kurang atau kurang ngopi dikit ya. Baik, sekarang ada sambungannya. Kenapa kelompok filsafat itu mengatakan ini hanyalah khayalan para nabi? Ada kekufuran mereka yang sebelumnya. Yaitu apa? Apa itu? Lah, bukan. Yang masih berkaitan dengan ini. Mereka mengatakan malaikat tidak ada wujudnya. Itu fiktif. Itu hanya halusinasi atau imajinasi para nabi. Nah, ini ada sambungannya berkaitan dengan iman kepada nabi. Nggak nyambung juga. Hah? Nah, baik. Sinyalnya kurang bagus kelihatannya pagi ini. Kata para ulama, mereka kelompok filsafat yang ekstrem mengatakan demikian karena mereka punya akidah sesat juga tentang kenabian. Bahwasanya nabi itu adalah apa? Kalau ahlus sunnah orang mengatakan, yang mukmin mengatakan kenabian istifa minallah. Kenabian itu pilihan dari Allah. Tapi kalau kelompok filsafat mengatakan tidak harus. Boleh setiap orang mencalonkan diri sebagai ikut pilnap. Tapi dengan 3 syarat. Sudah nyambung belum? Nggak nyambung juga. Ya, kita sebutkan kata kelompok filsafat yang ekstrim, orang boleh menyalonkan sebagai nabi kalau punya 3 kekuatan. Yang pertama kekuatan IQ-nya, kecerdasan. Kemudian yang kedua, ini yang inti pembahasan kita, kekuatan al-khayal. Ya, kalau antum punya kekuatan khayal, ya, kekuatan halusinasi, kata mereka boleh jadi apa? Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, punya kekuatan at-ta'thir, mempengaruhi massa. Itu kata mereka, nabi itu syaratnya 3 tadi. Punya kekuatan akal, kemudian kekuatan berkhayal, dan dari sinilah muncul tadi
Masalah apa? Iman kepada malaikat. Digambarkan malaikat, ada yang mencatat, ada malaikat penjaga neraka, penjaga surga yang apa istilahnya turun dengan wahyu. Kata mereka tidak ada. Itu khayal para nabi. Tujuannya baik. Ya, tujuannya itu apa? Istilahnya menakut-nakuti orang agar berbuat baik. Namun intinya ini akidah kufurnya kelompok filsafat. Makanya nggak mungkin ketemu antara Islam dengan apa? Filsafat. Makanya aneh kalau ada orang pakai kata-kata filsafat Islam. Tidak mungkin ketemu. Ya, karena filsafat itu didasari oleh akal. Ya, tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun mereka pakai ayat dan hadis, itu hanya sekedar sampingan. Kalau tidak cocok, ditiadakan ayat dan hadis tersebut. Paham, Tom? Nah, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Intinya tadi, iman kepada para malaikat. Yang pertama, mengimani wujudnya para malaikat. Apalagi dalam ayat banyak Allah sebutkan tentang para malaikat. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia menjadikan bagi para malaikat utusan-utusannya ada yang memiliki 4 sayap, 3 ataupun 2. Ini menunjukkan malaikat ada wujudnya. Namun mereka alamun ghaibi. Kalau mereka menjelma menjadi manusia, itu dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa? Kisah malaikat Jibril. Artinya ini juga menunjukkan akan apa? Wujudnya malaikat. Cuma berubah menjadi seorang Arab Badui, sekali lagi dengan seizin dari Allah, bukan khayalan. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Rasul, itu adalah Jibril mendatangi kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Yang kedua, iman kepada malaikat, mengimani nama-nama malaikat secara global dan terperinci. Baik, biar nggak ngantuk. Apa maksud mengimani nama malaikat secara global? Nah, man yujib? Masih belum nyambung juga. Baik, kita tanya lagi. Ada berapa jumlah para malaikat? Berapa? 1 juta, 2 juta? Hah? Allah berfirman dalam surat Al-Muddathir, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara Rabbmu kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat dalam surat Al-Muddathir ayat ke-31. Nah, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Artinya kita tidak tahu semua para malaikat, di antaranya tentang nama-nama malaikat. Kenapa? Karena tadi mereka jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka demikian pula nama-nama mereka enggak semuanya kita apa? Ketahui. Nah, kita imani secara global. Di sana ada malaikat-malaikat yang kita tidak tahu nama-nama mereka secara terperinci. Kita imani secara global. Bahkan dalam hadis kata Rasul, "Ma min maudhi'i arba'i asabi illa malakun sajidun." Au kama qala Rasul SAW. Kata Rasul, tidaklah ada tempat 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang sujud ataupun bertasbih kepada Allah. Coba antum ukur berapa? Nah, besarnya langit, antum apa? Bagi tadi. Intinya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu berapa
jumlah para malaikat kecuali Allah. Maka demikian pula kita tidak tahu secara terperinci nama-nama para malaikat tersebut. Adapun yang disebut dalam ayat, dalam hadis tentang nama mereka secara terperinci, kita imani secara terperinci. Entah itu nama kelompok malaikat atau nama individu. Kata para ulama, nama malaikat yang disebut dalam Al-Quran itu ada dua kategori. Nama kelompok malaikat dan nama individu dari malaikat. Contoh malaikat yang disebut dengan nama kelompok, yaitu diantaranya malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, yang dinamakan dengan hamalatul arsy. Kata Rasulullah SAW, tahukah kalian tentang malaikat yang memikul arsy-Nya Allah? Kalau dalam sisi bahasa Arab, hamalatu itu bentuk jamak. Kalau mufradnya hamilun, yang membawa. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yang memikul arsy-Nya Allah pada waktu hari kiamat ada 8 di atas mereka. Intinya ada nama kelompok dari malaikat. Adapun contoh nama malaikat yang individu banyak. Yang ini yang paling masyhur, malaikat Jibril, malaikat Israfil, Mikail, malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Raqib Atid. Ada khilaf di antara para ulama, apakah itu nama atau sifat. Ana pribadi lebih condong kepada itu adalah sifat malaikat. Raqib yang mengawasi, Atid hadir, itu malaikat yang kita akan sebut di sini. Ini di antara malaikat yang disebut secara kelompok, kiraman katibin. Ya, ini kita masuk kepada pembahasan tadi. Kata Imam At-Tahawi, kita mengimani adanya malaikat al-kiram, yang mulia, katibin. Ini bentuknya jamak, bukan individu. Malaikat yang mencatat amal hamba-hamba Allah, yang baik maupun yang jelek. Ini dalilnya surat Al-Infitar ayat 10-11. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Katibin jamak dari katib. Ini nama kelompok dari para malaikat. Malaikat yang mencatat amal perbuatan hamba. Faham tuh? Taib itu mengimani nama para malaikat secara global dan terperinci. Yang ketiga, mengimani para malaikat yaitu mengimani sifat-sifat para malaikat. Sama secara global maupun terperinci. Kalau ditanya kenapa kok disebut secara global? Nah, karena kita nggak tahu apa semua sifat para malaikat. Kita yakini malaikat-malaikat yang kata Rasul tadi, yang ada di atas langit, yang jumlahnya sangat amat banyak tersebut, kita nggak tahu sifat mereka secara apa? Terperinci. Kita imani secara apa? Global. Yang disebut oleh ayat, oleh hadis secara terperinci, kita imani secara apa? Terperinci. Yang pertama kita sebut dulu, sifat malaikat ada sifat secara global yang mencakup semua para malaikat. Apa sifat yang mustaraka di antara mereka? Yaitu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sifat semua malaikat. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Paham dong? Ini sifat malaikat secara umum.
Adapun secara individu malaikat ada sifat-sifat tersendiri yang disebut secara terperinci, wajib kita imani secara terperinci. Contoh tadi, malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Rasul mensifati besarnya malaikat tersebut dengan mengatakan antara ujung telinganya dengan pundaknya itu perjalanan, sebagian mengatakan kalau burung terbang 700 tahun lamanya. Kira-kira sampai mana dari Rawamangun? Hah? Nah, itu besarnya malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga sifat misalnya malaikat yang menjaga api neraka. Ghiladzun syidad. Mereka sangat keras, sangat kasar. Itu sifat malaikat yang menjaga api neraka. Demikian pula dengan malaikat Munkar dan Nakir. Rasul sebutkan secara khusus sifat mereka. Aswadani azraqan. Insya Allah akan ada pembahasan setelah ini. Sifat mereka hitam dan biru. Ya, adapun bagaimananya secara terperinci, secara detail lagi, wallahu ta'ala a'lam. Cuma Rasul mengatakan sifatnya aswadan azraqan. Malaikat Munkar dan Nakir. Dan masih banyak sifat-sifat yang lainnya. Kemudian yang keempat, mengimani tugas para malaikat. Sama juga, secara global dan terperinci. Kalau ditanya, apa maksud secara global di sini? Nah, masa nggak bisa jawab lagi? Nah, kenapa kok ada kata-kata secara global? Nah, banyak kalau disebut, nggak ada masalah. Karena kita tidak tahu secara terperinci. Karena tidak disebutkan semuanya oleh Allah dan Rasulnya secara terperinci. Apa saja tugas malaikat-malaikat tersebut. Maka kita imani secara global. Di sana ada banyak malaikat, kita nggak tahu apa tugas mereka. Namun yakini semua mereka punya tugas. Sebagaimana firman Allah, nanti dilihat dalam surat As-Saffat, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah di antara kami para malaikat kecuali ada tugas masing-masing. Ayat berapa? 164. Taib. As-Saffat 164. Itu kata para ulama, setiap malaikat punya tugas. Cuma karena kita nggak tahu atau kita nggak diberitahu secara terperinci, kita imani secara global. Adapun yang disebut secara terperinci, kita imani secara apa? Terperinci. Malaikat tadi, kiraman katibin, tugasnya mencatat perbuatan hamba. Raqibun atid, mengawasi manusia. Kemudian juga ada kata-kata fa innallaha qad ja'ala 'alaina hafizin. Allah menjadikan mereka sebagai penjaga atas kita. Kata para ulama, ada istilah malaikat yang menjaga manusia itu ada 4. Namanya al-hafadhah. Yang pertama tadi, menjaga manusia dari sisi mencatat semua perbuatan mereka. Di sebelah kanan mencatat yang baik, di kiri mencatat yang jelek. Dan setiap hari, setiap saat, manusia dikelilingi oleh 4 malaikat. Kanan kiri tadi mencatat perbuatan yang baik dan yang jelek. Depan dan belakang itu menjaga manusia, badan, tubuh manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana firman Allah, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ini dalam surat, kita lihat, Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat
11. Allah mengatakan lahumu akibat. Allah memiliki malaikat-malaikat yang terus berjaga. Bergantian berjaga istilahnya. Lahumu akibat. Min baini yadai wa min khalfihi. Di depan dan di belakang manusia. Yahfadunahu. Menjaga manusia. Dengan perintah dari Allah. Kata Abdullah bin Abbas dan ulama tafsir yang lain, yaitu menjaga tadi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya mungkin ya kita tahu di sekitar kita banyak virus, ada banyak penyakit yang ya atau hal-hal yang tidak diinginkan dari binatang, dari serangga, dari apapun, kejelekan yang tidak diinginkan oleh manusia tersebut. Ini di antara sebab kenapa manusia tidak kena, yaitu tadi, karena ada penjagaan dari malaikat dengan perintah dari Allah. Tapi ketika Allah menghendaki orang itu tertimpa hal yang tidak diinginkan tadi, itu kata para ulama, malaikat diperintah untuk apa? Meninggalkan orang tersebut. Ini sekali lagi di antara tafsir surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Makanya dari sini kata para ulama, di antara buah beriman kepada malaikat, yaitu kita apa? Ada rasa cinta kepada para malaikat. Mereka luar biasa memperhatikan manusia hamba-hamba Allah. Adanya hujan, di antaranya apa? Tugas malaikat Mikail. Nah, ini menumbuhkan apa? Tumbuh-tumbuhan, kemudian juga apa? Menurunkan hujan dengan perintah dari Allah. Malaikat Jibril menurunkan wahyu yang dengannya apa? Hati manusia bisa hidup, bahagia dan sebagainya. Cinta kepada para malaikat. Makanya tadi sesat bahkan bisa kufur orang-orang yang melecehkan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kelakuan orang Yahudi. Mereka menjadikan malaikat sebagai musuh mereka. Man kana aduwan lillahi wa malaikati wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, para malaikatnya, memusuhi malaikat Jibril, Mikail, maka Allah musuh bagi orang-orang kafir tersebut. Ya, sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Mereka menuduh malaikat Jibril berkhianat. Ya, kata mereka punya slogan khana al-amin. Telah berkhianat al-amin. Padahal dari segi kata saja ini tidak benar. Namanya al-amin itu yang apa? Yang amanah, yang terpercaya. Kok dikatakan khanal amin, berkhianat orang yang amanah. Ini sudah tidak benar dari segi bahasa, apalagi dari segi akidah. Na'udzubillah min dzalik. Mereka menuduh malaikat Jibril berkhianat karena menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, sedangkan menurut akidah sesat bahkan kufur mereka, yang berhak mendapatkan wahyu adalah Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi akidahnya Yahudi yang diwarisi oleh Syiah Rafidhah. Namun sebagian kaum muslimin ada pula yang juga apa? Melecehkan para malaikat-malaikat tersebut. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan ya di beberapa kajian atau mungkin di sini yang juga mereka sering keluar-keluar tentang karomahnya nenek moyang mereka yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir siapa orang mau jawab Habib fulan. Naudzubillah min dzalik, marrabuka Habib fulan, kufur akbar. Ya, Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan apa? Tokoh mereka, naudzubillah min dzalik. Kemudian mereka bercerita di antara karomah sebagian walinya mereka itu apa? Ketika di alam barzah sang wali ngamuk, marah, berisik karena apa? Malaikat menyiksa orang yang dikubur. Ya, teriakan orang yang dikubur itu menjadikan sang wali, sang Habib tersebut apa? Berisik. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi ya akidah khurafat, bahkan bisa apa? Kufur akbar. Naudzubillahi min dzalik. Ahlus sunnah menghormati para malaikat meskipun sesuai dengan
porsinya tidak sampai berlebihan, sampai menuhankan para malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Wasatun bainal ifrat wa tafrid, tidak berlebihan, tidak meremehkan pula. Ya, wasat pertengahan sesuai dengan ad-dalil. Nah, apalagi Allah mengatakan tadi kiraman. Mereka adalah apa? Malaikat-malaikat yang mulia. Mereka terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, ini berkaitan dengan iman kepada malaikat yang 4 tadi. Yang keempat, yaitu mengimani tugas para malaikat. Ada kaitan, ada sebagian para malaikat yang ada kaitannya dengan thalabul ilmi. Coba, sebutkan kalau mungkin hafal hadisnya bagus. Ada yang ingat? Atau cuma redaksinya saja, maknanya apa? Hah? Sudah, satu? Iya apa, sebutkan. Lanjut. Nazalat alaihim wa ghasyiatum rahmah. Taib. Ini diantara yang wajib diimani. Ini diantara tugas para malaikat, mereka mengelilingi majelis al-ilmu. Semoga Allah memberkahi majelis kita ini. Di antaranya ini, dalam Sahih Muslim. Hadisnya juga disebutkan Imam An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah. Kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga langkah kita ke tempat ini sebagai langkah kita ke surga kelak. Kemudian kata Rasul, wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid Allah. Mereka membacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan saling mempelajari isi Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Cuma jangan sampai kebablas. Sampai apa? Taib. Kemudian kata Rasul, wa ghasyyatumur rahmah. Allah menurunkan rahmatnya kepada mereka. Kemudian wa hafathumul malaika. Para malaikat mengelilingi majelis mereka. Tadi sifat orang yang beriman, yang bertakwa, yu'minuna bil ghaib. Kita nggak melihat para malaikat, namun yakini majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah adalah majelis yang dikelilingi oleh para malaikat Allah. Dan Allah akan memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Ini salah satu hadis yang berkaitan dengan tugas para malaikat yang berkaitan dengan majelis al-ilmu. Ada lagi satu, kalau mau disebutkan lagi. Hah? Kenapa? Taib. Rasul SAW mengatakan, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan li talibil ilmi bima yasna. Kata Rasul, di antara ini kata para ulama keutamaan orang yang belajar ilmu agama, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap mereka sebagai bentuk ridha kepada penuntut ilmu agama. Ada kisah ini tentang kelompok ahlul bidah, disebutkan oleh para ulama bagaimana kurang ajarnya ahlul bid'ah, terutama dari kelompok al-mu'tazilah, penuhan akal. Mereka apa? Tidak percaya dengan hadis-hadis seperti ini. Ini kisahnya nyata disebutkan oleh para ulama, kalau tidak salah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Yaitu ketika disebutkan hadis ini oleh para ulama, ada salah satu pengikut kelompok mu'tazilah, penuhan akal, tidak percaya. Dia pun mengatakan, aku akan meletakkan paku di
sepatu atau sandalku dan aku akan injak, itu namanya malaikat yang katanya mengembangkan sayapnya. Paham ya? Dan disebut oleh para ulama, betul dia lakukan itu. Sandalnya atau sepatunya dipasang paku, kemudian dia berjalan seolah-olah tadi mempraktekkan apa yang dia ucapkan, menginjak-injak sayap para malaikat katanya. Kemudian Allah turunkan azabnya, langsung istilah kalau kita stroke, langsung tidak bisa apa? Bergerak, nggak bisa berjalan. Sebagaimana kisah yang disebutkan oleh para ulama juga yang kita pernah bahas dalam kitab Ta'zimus Sunnah, ketika ada orang makan dengan tangan kiri, Rasul tegur, dia mengatakan tidak bisa. Karena kesombongannya dia mengatakan demikian. Padahal sangat bisa dia makan dengan tangan kanan. Cuma dia dengan sombongnya mengatakan, aku nggak bisa makan dengan tangan kanan. Kata Rasul, mastata'ta, selamanya nggak akan bisa engkau makan dengan tangan kananmu. Dan betul ketika dia menyuapkan makanan dengan tangan kirinya, langsung kaku tangan kirinya tersebut, dan juga yang mungkin kanannya juga. Intinya sekali lagi, ini azab bagi yang memperolok ajaran Rasulullah SAW, apalagi tadi menghina para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu sekali lagi 4 kandungan iman kepada para malaikat. Sebutkan yang pertama, mengimani wujud para malaikat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, baik, jazakumullah khair. Kita lanjut, masih iman kepada para malaikat dan sekaligus juga al-iman bil yaumil akhir. Poin ke-118, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa nu'minu bimalakil maut al-muwakkali biqabdi arwahil alamin. Kami mengimani adanya malakul maut yang bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, kita wajib mengimani adanya malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa. Dalilnya dalam surat As-Sajdah ayat ke-11. Coba lihat. Qul yatawaffakum malakul maut. Surat As-Sajdah yang disunahkan dibaca ketika sholat apa? Sholat subuh. As-Sajdah surat apa? Al-Insan. Nah, itu salah satu sunnah sholat subuh. Di hari apa? Jumat. Selayaknya untuk dihidupkan. Baik. Kemudian kata beliau, wa nu'minu bimalakil maut al-muwakkal biqabdi arwahil alamin. Tugas malaikat maut itu mencabut nyawa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sampaikan, dari sini ada 2 kandungan iman kepada malaikat. Atau 3 bahkan, Mengimani wujudnya malaikat. Malaikat maut itu ada wujudnya. Yang kedua, mengimani nama malaikat. Malakul maut itu nama malaikat. Adapun Israel, menurut pendapat yang benar, itu tidak ada dalilnya. Entah dari ayat atau hadis yang sahih. Maka cukup menamakannya dengan apa yang Allah namakan dia. Malakul maut. Seperti dalam surat As-Sajdah tadi. Qul yatawaffakum malakul maut. Allah menamai dengan malakul maut. Itu yang lebih benar. Nah, adapun Israel, sekali lagi, itu tidak ada ayat atau hadisnya yang sahih. Sekali lagi cukup dengan yang Allah katakan dalam ayat malakul maut. Kemudian di sini juga ada iman kepada tugas malakul maut, yaitu apa? Al-muwakkal biqabdi arwahi al-alamin. Taib, sekedar
tombol ngantuk, istilahnya obat ngantuk, kata para ulama, ada 3 ayat yang kelihatannya seolah-olah kontradiksi, seolah-olah bertentangan. Yaitu ayat surat As-Sajdah tadi, Qul yatawaffakum malakul maut. Katakan, malakul maut yang mewafatkan kalian. Dalam ayat yang lain, Allahu yatawaffal anfusa. Allah yang mewafatkan jiwa. Ini fa'ilnya yang mewafatkan kok berbeda. Yang ketiga ayatnya berbunyi, tawafat hurusuluna. Para malaikat-malaikat kami. Bentuknya jamak. Bukan malakul maut. Namun tawafat hurusuna, malaikat-malaikat kami, utusan-utusan kami dari malaikat yang mewafatkan. Paham pertanyaannya? Sekarang jawabannya bagaimana? Nah, pertanyaannya nyambung tadi, apakah mungkin ada kontradiksi dalam ayat Al-Quran? Apa dalilnya? Harus antum tahu, ya, karena ada juga yang mengatakan Al-Quran mencela-mencela, ada. Nggak, sebutkan dulu dalilnya. Nggak mungkin ada kontradiksi dalam ayat Al-Quran. Lanjut. Belum masuk intinya itu. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati pertentangan kontradiksi yang sangat banyak. Namun ketika kita yakin Al-Quran dari Allah, nggak mungkin ada apa? Pertentangan. Kalau secara sepintas kelihatannya seolah-olah ada pertentangan kontradiksi, itu karena apa? Kita yang belum paham. Baik, yang sudah paham sekarang jawab. Bagaimana mengkompromikan 3 ayat tadi? Nah, yang memerintahkan Allah, sedangkan sebagai eksekutor malakul maut telah dicabut nyawanya, maka Allah mengutus para malaikat. Baik. Ahsan, jazakumullah khairan. Jadi yang pertama wajib yakin nggak mungkin ada kontradiksi antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis yang sahih, antara hadis yang sahih dengan yang lainnya yang sahih juga. Nggak mungkin ada pertentangan karena bersumber dari satu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tadi cara menjamakkan dinisbatkannya kematian tadi, artinya yang mematikan adalah Allah, itu karena Allah al-amiru yang memerintahkan. Dinisbatkannya kepada malakul maut, karena tadi eksekutornya adalah apa? Malakul maut yang langsung mencabut nyawa makhluk atau manusia. Itu langsung malakul maut. Adapun yang mewafatkan para rasul-rasul kami, malaikat-malaikat kami, itu adalah kalau istilah para ulama a'wanu malakul maut. Ya, istilahnya asistennya malakul maut. Ya, yang malakul maut langsung mencabut diberikan kepada apa? Malaikat-malaikat tersebut. Kalau orang mukmin, orang yang baik diberikan kepada malaikatur rahmah. Kalau yang jelek diberikan kepada malaikatul azab. Paham? Jadi penisbatannya kepada masing-masing. Contoh dalam segi bahasa secara umum, kalau ada orang menanyakan, siapa yang bangun masjid ini? Oh, Bapak si B, si B. Ada yang mengatakan si C, si D. Si B itu donatur, Si C itu mandor. Si D dia apa? Tukangnya. Bisa dibetul enggak? Kata-kata itu. Yang bangun tuh, tukang itu. Betul atau salah? Siapa yang bangun masjid ini? Itu mandornya. Betul enggak? Sebagai apa? Dia yang istilahnya merencanakan dan sebagainya. Si B yang membangun karena dia apa? Yang nyumbang masjid tersebut. Jadi penisbatannya kepada masing-masing tugasnya tersebut. Jadi sekali lagi tidak ada kontradiksi
dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kita pindah kepada pembahasan berikutnya, 119. Ini juga ada kaitan dengan tadi iman kepada malaikat dan juga sekaligus al-iman bil yaumil akhir. Kata al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa bi adzabil qabri liman kana lahu ahlan wa su'ali munkarin wa nakirin fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyyihi ala ma ja'at bi al-akhbaru an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anis sahabati ridwanullahi alaihim. Kami mengimani adanya azab kubur bagi orang yang berhak mendapatkannya. Kami juga mengimani adanya pertanyaan dari malaikat mungkar nakir di dalam kubur tentang Rabb-nya, agamanya, dan nabinya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan asar-asar para sahabat ridwanullah alaihim. Baik, sebelum kita masuk kepada al-iman bil yaumil akhir secara agak terperinci, kita lanjutkan kajian iman kepada malaikat tadi. Ada kata-kata wa su'ali munkarin wa nakir. Wajib mengimani adanya malaikat mungkar dan nakir. Ini tadi ada 3 atau bahkan 4 yang kita sebutkan tadi kandungannya. Dari sisi pembahasan mungkar dan nakir. Yang pertama mengimani wujudnya malaikat mungkar dan nakir. Kemudian yang kedua mengimani namanya. Ini namanya apa secara global atau terperinci nih? Terperinci. Namanya malaikat mungkar dan nakir. Berdasarkan hadis yang sahih, kalau tidak salah riwayat Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan, idza kubiral mayyit atahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadima munkarun wal akhar nakir. Kata Rasul, apabila mayit telah dikubur, disemayamkan, maka akan didatangi 2 malaikat. Cirinya tadi, aswadan, hitam, azraqan, biru. Dinamakan yang satu mungkar dan yang lain apa? Nakir. Ini nama 2 malaikat. Kemudian tugasnya tadi, soal, menanyakan. Dan ini ada kaitan dengan al-iman bi adabil qabr atau dengan istilah kubur. Apakah hanya yang dikubur saja yang didatangi malaikat mungkar wa nakir? Kalau orang itu mati tenggelam di laut, apa enggak didatangi? Tidak. Semua yang mati pasti akan melewati namanya fitnatul qabr. Ya. Adapun istilah adab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, yang dikubur, ini ala wajhil ghalib, kata para ulama. Karena kebanyakan orang kalau mati dikubur. Namun yang tidak dikubur pun pasti melewati alam kubur, fitnah kubur, dan seterusnya. Orang yang mati dimakan binatang buas, sampai menjadi kotorannya binatang buas tersebut, akan mendapati apa? Fitnah kubur. Paham dong? Makanya dusta, batil, sesat kalau ada yang mengatakan wali ini belum didatangi mungkar wa nakir meskipun sudah puluhan hari. Karena apa? Pelayatnya nggak habis-habis terus, diziarahi terus. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bentuk pelecehan kepada apa? Malaikat mungkar dan nakir. Intinya ini iman kepada malaikat kalau kita praktekkan kepada pembahasan iman kepada mungkar wa nakir, mengimani wujudnya, mengimani apa? Namanya secara terperinci, mengimani sifatnya aswadani asraqan, dan tugasnya apa? Menanyakan marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Baik, kemudian kita kalau mau fokus kepada al-iman bil yaumil akhir, maka yang pertama kita yakini apa definisi al-iman bil yaumil akhir. Kata para ulama, al-iman bil yaumil akhir maknanya al-iman bima yakunu ba'dal maut. Mengimani semua kejadian setelah kematian.
Mengimani semua kejadian setelah kematian. Tentunya yang tercantum dalam ayat ataupun hadis yang as-sahih. Jadi mulai dicabutnya roh manusia, maka telah tegak hari kiamatnya. Kata para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Orang yang telah mati, maka telah tegak hari kiamatnya. Maka tahapan pertama mengimani hari akhir yaitu ini, mengimani fitnatul qabr, su'alul malakain. Jadi kalau ada mendengar istilah fitnah kubur, jangan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Fitnah artinya apa? Menuduh. Jangan kamu fitnah saya. Ya, padahal ini nggak ada sangkut pautnya dengan bahasa Arab. Ya, fitnah kalau aslinya itu artinya dalam bahasa Arab adalah ujian. Ya, banyak bahasa Indonesia yang mengadopsi dari bahasa Arab, namun terkadang pemahamannya beda antara terjemahan dengan apa? Aslinya, atau adopsiannya beda dengan yang aslinya. Anak mau ziarah ke teman anak, emangnya sudah mati teman ente? Ya, padahal ziarah itu umum untuk yang hidup juga untuk yang apa? Mati. Tapi kalau kita kan identik dengan ziarah, padahal ziarah aslinya dari bahasa Arab. Cuma dalam arti bahasa Indonesia sudah disempitkan hanya ziarah kubur. Sama dengan fitnah di sini. Fitnah secara bahasa Arab, karena fitnah dari bahasa Arab. Ya, fitnah sebagaimana firman Allah, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak difitnah? Difitnah di situ apa? Diuji. Maka di sini juga sama, fitnatul qabr artinya ujian di alam kubur. Paham dong? Nah, intinya di antara iman kepada hari akhir, mengimani fitnah kubur. Kata beliau, kemudian wabi adabil qabr liman kana lahu ahlan. Ini bagi yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, maka akan mendapatkan azab kubur. Semoga Allah menjauhkan kita dari azab kubur. Adapun dalil adanya azab kubur, ayat dan juga al-hadis. Adapun ayatnya di antaranya surat Ghafir ayat 46. Coba lihat ayatnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan pada hari kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang pedih. Ada dua azab di situ. Azab api neraka pagi dan petang hari inilah yang dinamakan azab kubur. Makanya kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat tadi, betul ya? Ghafir ayat 46. Kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayat aslun kabirun li istidlali ahli sunnah ala azabil qabri fil barzakh. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini adalah dalil yang paling besar bagi ahli sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Adapun ayat yang lain ada. Di antaranya surat As-Sajdah juga, nanti lihat ayatnya. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabi al akbar. Dan sungguh kami akan merasakan kepada mereka azab yang al adna yang lebih ringan
kemudian kami berikan kepada mereka azab yang lebih besar. Ada dua azab. Azab yang ringan dan azab yang besar. Ringan di situ maksudnya azab kubur jika dibandingkan dengan azab di neraka. Intinya Ahlus Sunnah sepakat menetapkan adanya azab kubur. Adapun hadisnya juga sangat banyak. Di antaranya doa yang dipanjatkan diajarkan Rasul sebelum salam ketika sholat, yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi al-qabr. Rasul pernah lewat dua kuburan, kemudian Rasul mengatakan innahuma la yu'adzaban. Dua orang yang dikubur ini sedang diazab. Adapun salah satunya karena tidak bersuci ketika buang air, dan yang kedua suka mengadu domba di antara manusia. Rasul mengatakan la yu'adzaban. Ya. Kemudian Rasul menaruh apa? Pelepah kurma, seraya Rasul mengatakan ia akan diringankan azab orang tersebut selama masih basah pelepah kurma. Sebagian orang berdalil dengan kisah ini untuk menaruh karangan bunga. Itu kata para ulama, seandainya dia berdalil dengan hadis ini, kemudian naruh bunga di kuburan orang tuanya, ini anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia menuduh orang tuanya iya, karena lanjutan hadisnya kan tadi. Rasul kenapa menaruh pelepah kurma? Karena Rasul tahu di kuburan tersebut ada yang diazab. Kalau pakai dalil itu untuk naruh bunga ke kuburan orang tuanya, seolah-olah dia mengatakan orang tuaku sedang na'udzubillahi min dzalik. Ini orang yang asbun saja dalam berdalil. Ya, tidak ada ziarah kubur dengan apa? Menaruh bunga dalam tuntunan Rasul dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang sangat masyhur ini perlu untuk dibaca sendiri nanti karena panjang lebar. Hadis yang dikenal dengan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu tentang perjalanan ruh dari mulai dicabut kemudian tadi oleh malakul maut, kemudian diserahkan kepada tadi para malaikat-malaikat yang lain sampai dibawa ke langit yang ketujuh kalau rohnya orang mukmin, kemudian dikembalikan ke alam kuburnya, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kalau dia bisa menjawab, dia akan mendapatkan nikmat kubur, diluaskan alam kuburnya, didatangi oleh seseorang yang tampan, dia juga dibentangkan, dibukakan pintu surga. Ini sekali lagi ada dalam hadis yang panjang lebar, hadis Al-Bara' bin Azib. Namun sebaliknya yang nggak bisa menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir diazab dengan azab yang sangat luar biasa dahsyatnya. Di antaranya kata Rasul akan dipukul dengan palu yang kalau dipukulkan di gunung akan hancur. Dan orang yang disiksa tersebut akan teriak dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk illa tsaqalan, kecuali dua makhluk, manusia dan jin. Mereka tidak mungkin bisa mendengar apa? Azab kubur. Maka dusta kalau ada yang ngaku pernah mendengar azab kubur. Bahkan berapa tahun yang lalu kan ada metode dakwah masuk ke liang kubur. Kemudian seolah-olah apa dia cerita, dilihatkan azab kubur. Nah, ini sekali lagi kalau ini benar halusinasi betul itu. Ya, karena Rasul mengatakan tidak mungkin bisa mendengarkan azab kubur. Manusia dan apa? Al-jin. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Intinya wajib mengimani adanya azab kubur bagi yang berhak mendapatkannya. Dan kata para ulama, azab kubur ada dua. Azab yang terus-menerus sejak orang itu dikubur sampai datangnya hari kiamat. Ini tentunya azab bagi orang-orang kafir. Yang kedua, azab yang terputus atau sementara sesuai dengan dosanya, yaitu bagi pelaku dosa yang tadi kita sebut diantaranya yang mengadu domba dan juga yang tidak membersihkan diri dari buang air. Kemudian dalam ucapan ini ada hal yang penting juga berkaitan dengan pertanyaan Munkar wa Nakir.
tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Maka seorang hamba wajib untuk memperhatikan 3 hal ini. Oleh karena itulah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menulis kitab yang sangat berharga yang belum pernah ditulis sebelumnya, yaitu tentang al-usul as-salasa atau salah satu al-usul. Ini penting sekali. Orang kalau ujian sekolah saja, entah sekolah SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi, kalau mau ujian luar biasa belajarnya. Ini ujian dunia sementara. Namun banyak orang lalai dari ujian yang sangat amat berharga ini. Ujian di alam barzah. Yang ini akan mengarah kepada kebahagiaan atau kesengsaraan yang kekal abadi. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan menjawab pertanyaan mungkar wa nakir dengan baik dan benar. Dan ini butuh tadi al-ilmu, butuh disiapkan, belajar tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Dan tidak ada yang bisa menjawab kecuali orang-orang yang beriman, bertauhid, yang tidak berbuat syirik. Sebagaimana kata Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang yang beriman dengan ucapan yang sabit di dunia maupun di akhirat. Dan Rasul ketika menyemayamkan jenazah, Rasul hanya mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahul ana yus'al. Mohonlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian yang sudah dikubur ini, dan mohonlah ketetapan baginya karena sekarang dia ditanya. Dan Rasul tidak mendikte orang itu. Kalau engkau ditanya malaikat mungkar wa nakir, jawablah Rabbi Allah. Kalau ditanya siapa Nabi, enggak pernah. Rasul cuma menyuruh kaum muslimin mendoakan, bukan jadi joki. Paham? Nah, joki di dunia saja bisa dipidana, betul enggak? Nah, boleh enggak antum ujian manggil joki di ruang ujian? Nah, ini apalagi ujian alam barzakh. Taib, sampai sini lanjut apa cukup? Taib, kalau ada yang bertanya, tafadhalu. Terutama yang berkaitan dengan materi kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Ustaz. Tafadhal. Yang pertama, tadi Ustaz mengatakan jarak antara telinga dan telinga malaikat. Apakah itu benar-benar telinga dan telinga atau ada yang pertama? Yang kedua, ada satu pengasal di kitab atas kiro yang mengatakan sebelum ditanya mayit ditunjukkan sosok Nabi Muhammad SAW mengenal atau tidak, terus kemudian baru pertanyaan dilanjutkan pertanyaan dari mereka. Demikian Ustaz. Baik, ahsan, jazakumullah khair. Yang pertama berkaitan dengan jarak ujung telinga malaikat dengan pundak. Apakah itu sesuai dengan dohirnya? Apakah itu istilahnya majas atau maknanya bisa ditakwil? Maka dijawab oleh para ulama, kita memahami ayat dan hadis, apalagi yang berkaitan dengan yang gaib, sesuai dengan dohirnya. Karena ayat hadis sebagaimana kata Allah, hudan linnas, petunjuk. Seperti kalau kita contohkan antum kalau di jalan kan ada penunjuk arah atau ada itu? Rambu arah lurus itu misalnya ke Rawamangun, ke terminal atau ke mana. Itu antum pahami petunjuk itu sesuai dengan dohirnya atau perlu ditakwil? Lurus itu masuknya ke atas. Karena itu masuknya ke kiri. Oh, itu mak-mak nanti riting kanan belok. Ada takwilnya itu, masuknya riting kanan itu antum yang lewat kanan, dianya yang lewat apa? Enggak. Jadi kalau ahlus sunnah sama, sesuai dengan apa? Dohirnya. Sebagaimana misalnya Rasul mengatakan tentang telaga. Telaga Rasul itu
perjalanan 1 bulan. Panjangnya, lebarnya juga demikian. Maka dipahami sesuai dengan apa? Zahirnya. Bukan diukur lewat apa? Yang lainnya. Ini sekali lagi juga sama. Itu adalah apa? Menunjukkan bagaimana besarnya para malaikat-malaikat Allah, dan sekaligus itu menunjukkan kebesaran yang menciptakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tadi berkaitan dengan apa? Pertanyaan dari malaikat. Iya, wallah alam, sampai detik ini belum pernah mendengar ada riwayat seperti itu. Barangkali ada yang mau sharing di mana hadis riwayat tersebut. Cuma yang kita tahu dari tadi hadis Al-Bara bin Azif, ketika roh sudah dikembalikan ke badannya di alam kubur, maka didatangi malaikat Munkar dan Nakir dan ditanya, "Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka?" Nah, wallahu ta'ala alam. Masalah gaib kita hanya cukup dengan ayat dan hadis yang as-sahih. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, silakan, Pak. Dalam surat An-Nazi'at kan Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Apakah ini berlaku untuk semua mukmin apa bagaimana? Baik. Dalam hadis Al-Bara bin Azif, makanya kita ulang lagi, kalau bisa coba dibaca hadis tadi Al-Bara bin Azif, ya mungkin di browsing, atau mungkin kalau ada kitab Ahkamul Janaiz karya Syekh Al-Albani, itu ada disebutkan hadisnya panjang lebar tentang masalah perjalanan ruh, mulai dari cabut sampai di tanya juga dapat nikmat atau azab kubur. Ya, di situ disebutkan ketika rohnya orang mukmin ketika dicabut itu perumpamaannya seperti air yang mengalir dari ceret. Tahu ceret kan? Ya, artinya mudah. Adapun orang kafir ketika dicabut nyawanya seperti apa istilahnya gancu ketika ditarik dari apa kain atau dari karung. Artinya apa? Sangat amat susah. Dan sekali lagi itu disebut oleh Rasul dalam hadis Al-Bara bin Azif radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Iya, silakan. Wallahu ta'ala alam, kalau sesuai dengan ayatnya, walakin la tubsirun. Ya, dalam surat Al-Waqiah. Ya, akan tetapi ketika malaikat tersebut mau mencabut nyawa, walakin la tubsirun. Kalian tidak apa? Melihatnya. Ya, sekali lagi, secara asal, malaikat alamul ghaib tidak ada yang bisa melihatnya. Kecuali tadi kalau menjelma menjadi manusia, itu pun kita nggak bisa memastikan. Kecuali tadi di zaman Rasul tahu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang jangan berhalusinasi. Seperti sebagian orang jemaah haji atau umroh, kayaknya saya lihat di Ka'bah itu kayak malaikat itu, tinggi putih. Ya, sana sudah biasa orang-orang seperti itu kan. Tiba dia menghilang, ya iya, tawaf kan banyak orang, ya. Banyak berhalu terkadang. Sekali lagi, secara asal, ya tidak ada yang bisa melihat para malaikat karena mereka alamun ghaibiyun. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.